Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 60. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hamba Allah, judulnya Mbok Calik tadi di luar, Amalia Harian. Amalia Harian tentu berkisar setentangan karajo kita, perbuatan kita, amalan kita setiap hari, kajinya. Dan malam kini ko malam uji coba, karena ulun tantulai yang datang setuju pengurus atau bapak-bapak ibu mau mengaji uji coba malam kini. Nah, amalia harian kita tu dimulai dengan jago lalu. Sebab kita mulai bekerja, bekerja, beramal, berbuat, beraktivitas jago lalu. Nah, yang paling pertama sekali zikir yang kita ucapkan ketika jago lalu apa gitu? Alhamdulillahilladzi ahyana, apa kan? Amatana wa ilaihin nukur. Nukur nusyur. Oh, enggak nukur. Nusyur. Nah, Bapak dan Ibu yang berhadir, jago lalu atau bangun pagi itu diistilahkan dengan ulama kebangkitan kecil. Sementara lalu di malam hari diistilahkan dengan mati kecil, sughra. Lalu kebangkitan besar adalah hari kiamat. Dan kematian kubra, mati ketika roh kita meninggalkan jasad, meninggalkan dunia. Maka dibagi dua kematian, as-sughra dan kubra. Kebangkitan ya Allah. Ketika kita jaga lalu dan kita baca itu ahyana ba'da ma amatana. Ahyana yang telah menghidupkan kami, menghidupkan kita. Arti menghidupkan situ adalah yang telah membangunkan dan mengizinkan ruh kembali masuk jasad. Karena ketika kita lalu, ruh kita berada di luar jasad. Paling tidak itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Ketika kita lalu di malam hari dan kita tidak bisa lalu kalau Allah tidak izinkan kita lalu, dan Allah tidak izinkan ruh kita meninggalkan jasad. Nah, ketika mana ruh kita meninggalkan jasad di malam hari, lalu gitu. Ruh itu keluar sementara, tidak lama dan tidak pergi kemana-mana, hanya keluar sebentar. Nah, itu makanya ketika kita lalu, kita tidak melihat, kita tidak mendengar, kita tidak merasa apa-apa, karena ruh kita tidak di jasad. Dan ruh tidak pergi selama-lamanya.
hanya keluar memberi kesempatan kepada jasad untuk istirahat. Subata namanya. Subata, diputuskan segala macam kegiatan dia sehari, lalu maka lalu itu subata. Dalam surah An-Naba kan subata namanya. Jo nanti dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 47 disebut dengan lail tu subata. Tidur lalu di malam hari sebagai istirahat. Maka ketika roh keluar ketika lalu meninggalkan jasad, nya memberi kesempatan kepada jasad istirahat. Ketika suah. Ketika tidur dan roh keluar. Roh keluar berada di luar jasad. Sampai bara lamonyo roh berada di luar jasad sampai diizinkan masuk. Ketika Allah beri izin masuk, jagonya. Digigit nyamuk itu penyebabnya. Gigit nyamuk atau teraga bunyi di loteng atau ada nama dantang atau lain-lain penyebab sehingga kita tersentak bangun. Saat bangun ketika turun kembali. Nah di pagi hari umumnya lazimnya kita jago bangun, lazim. Kau yang dalam ayat kita baca bunyinya surah Al-An'am, summa yab'atsukum fi. Makasih ya. Al-An'am surah ke-6, summa yab'atsukum fi. Kemudian Allah membangkitkan kamu pada waktu siang. Arti yab'atsukum itu membangunkan, menghidupkan kamu lagi di pagi hari dengan mengizinkan ruh kembali masuk jasad. Ruhlah diizinkan kembali masuk jasad, maka hidup dia. Salah satu doa yang dibaca ketika jaga lalok, barangkali jarang orang baca, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bidzikri radda alayya ruhi. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, milik Allah, bagi Allah saja. Afani fi jasadi, yang telah memberikan afiat ke jasadku, afiat ke jasad. Radda alayya, yang telah mengembalikan dan mengizinkan kembali ruh masuk ke jasadku sehingga aku hidup, dan mengizinkan aku untuk berzikir mengingatnya dengan baca alhamdulillah. Nah dalam Quran surah Az-Zumar ya, surah Az-Zumar ayat ke-42, surah ke-39 berbunyi begitu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra. Yursilul ukhra, dia melepaskan ruh atau nyawanya lain ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu Allah mengizinkan ruh itu sebahagiannya kembali masuk jasad di pagi hari tersentak bangun, dan ruh yang lainnya mati malam tu. Ya, istilahnya fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, dia tahan ruh itu, tak boleh kembali lagi ke jasad, ditahan. Allah yang maha menahan itu namanya qabid, al-qabidu wal basit. Al-qabid, menahan, menggenggam. Jadi mana-mana nanti ruh yang tak boleh masuk jasad, tak boleh kembali ke jasad, maka pagilah tukar namanya. Namanya mayit. Pagi tadi yang bahasa kaminya baragih.
Cuku ya. Di kami bercuku aku balik pada baragih. Bercuku habis baragih potong. Baragih. Jadi. Pak terima. Jadi ditanya bang kalau lama nak nampak lah 3 hari nak nampak. Kecik beliau orang gaib baru meninggal. Mudah-mudahan terangannya. Bila meninggal? Hari Rabu. Innalillah. Nak tahu apa harusnya? Kecik nak tahu. Beliau tu sanjo-sanjo malam-malam masih duduk-duduk cucu. Lalu cucu menawarkan kerupuk. Kecik nenek ko nenek ndak ingin makan kerupuk, ingin lalok sebentar karena badan agak kurang sehat. Lalu tengah malam dicari oleh anaknya masih menggari-ngari. Itu sebuah lah biasalah lah jago sebuah, tapi belum jago. Ragu jo anak menjagoan. Tapi dia lah selesai sebuah lun jago jolai, masuk orang ke bilik kamar. Kira kaki terkulai kawah. Maka suah naikolah berkelensian untuk kabuluak. Kabuluak. Berarti ketika itu ruhnya tidak diizinkan kembali. Yumsikul lati qada alaihil maut. Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 42. Yumsik, amsaka yumsik. Allah menahan. Yumsik, Allah tahan, allati qada, yang telah datang ketetapan keputusan atasnya kematian. Berarti tidak kembali lagi. Maka malam cakap kalalo 2 saja dawaknya. 2 saja nak. Kalau diberi izin paginya hidup balik. Kalau tidak lalu betul. Maka kalau kita baca bismikallahumma amutu wa ahya. Terbalik ya? Terbalik ya. Terbalik apa baca tu? Betul tu. Mantap. Alhamdulillah. Jadi ada tukang koreksi ya mama. Alhamdulillah di amutu wa ahya. Dalam hadis lain ahya wa amut. Jadi 2 versi. Sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cuma yang lazim awak dengar, awak baca ahya. Jadi versi yang lain amut. Jadi kalau amut dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Aku mati dan aku hidup. Atau sebaliknya, dengan nama Allah aku hidup tadi dan akan mati lagi tidur. Maka kedua-duanya boleh. Dengan begitu lalok tu mati namanya. Iyalah. Kajiwa lalok tu mati, beko jaga lalok hidup. Ahyana ba'da ma amatana. Kodek kita baca setiap pagi kah? Bamang ko lalok atau tidur itu disebut dengan mati. Al-mautus sughra, kematian kecil. Di satu sisi dikatakan an-naumu akhul mauti. Tidur itu saudara kandung mati. Bersaudara. Kenapa? Mati adalah keluarnya ruh meninggalkan jasad. Kan itu mati. Yang mati itu ruh awak keluar meninggalkan jasad. Maka tinggal jasad. Ruh pergi berangkat melanjutkan perjalanan. Adik kecewa mati, tidak kembali lagi. Ruh berada di barzah, sementara jasad dikembalikan ke asal, ke tanah, dikubur. Ketika lalok pun ruh keluar meninggalkan jasad. Kalau tidak keluar ruh tidak lalok dah. Masih mencelang-celang je baru mencingangak-cingangak. Lalu-lalu karena ruh masih badan. Ketika ruh keluar lalu awak. Itu izin Allah. Izin Allah. Nah, ketika ruh keluar, kapan saja ruh keluar mati awak.
Itu maka mati itu dibagi-bagi. Pingsan, koma, tidur, sama tu. Ruh di luar. Kalau pingsan, ruhnya di luar sebentar. Kalau mati sari, apa namanya? Ini tukang kursi banyak, salah. Mati suri, koma, roh lama di luar. Bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa berbulan-bulan. Kenapa lama di luar? Belum diizinkan oleh yang menggenggamnya. Salah satu nama Allah Al-Qabid, yang menggenggam. Di antara yang Allah genggam, yang Allah tahan adalah ruh. Dia tahan, dia genggam ruh, tidak diizinkan kembali. Baralamanya di luar, salamu itulah orang mati suri. Salamu itulah orang koma. Dari sisi medis itu terserah orang medis lah. Awak ada kaji medis. Pingsan, bara orang lamanya pingsan, bara lamanya ruh ditahan di luar. Ketika ruh masuk, jaga. Betul lah. Bara lamanya kita tidur, lalu bara lamanya ruh ditahan, tidak diizinkan masuk, segitu lama tidur. Tuh. Nah, ketika ruh kembali ke jasad, bangun, namanya ba'atha. Ya ba'athu. Nah, kini kode kaji wa amalia harian. Kita awali saja jago lalo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana pada nusyur. Kita gambarkan begini. Segala puji milik Allah, untuk Allah, bagi Allah saja, yang telah menghidupkan kami setelah kami mati semalam. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan kembali dan dibangkitkan lagi. Makasih. Gini. Setelah kami mati semalam, Allah yang segala puji untuknya mengizinkan ruh kami kembali ke jasad sehingga kami bangun di pagi hari ini setelah mati semalam. Dan nanti setelah mati, sebenar-benar mati, meninggalkan pentas kehidupan, maka nanti kita juga akan dibangkitkan, hidupkan kembali oleh Allah. Namanya nusyur. Itu ujung hadis ini nusyur. Jadi kata beliau-beliau yang mensyarahkan, ada yang dihazaf, dipenggalkan dan diperkirakan kalimatnya begini. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati, yang telah menghidupkan kami setelah mati, yang telah membangunkan kami setelah tidur semalam, dan setelah kami mati, sebenarnya mati, nanti juga akan menghidupkan kami lagi di hari akhirat, nusyur. Jadi setiap jago lalu, kita dikarenakan dengan itu. Pagi kita bangun, satu saat nanti kita akan bangun. Di pagi hari kita bangun nanti kasuah, di rumah awak, di tempat awak, di dunia. Nanti setelah tidur panjang mati, kita bangun, tapi bangunnya tidak di kasuah lah. Bangunnya di bumi baru, namanya bumi mahsyar. Sehingga kata orang kafir, man ba'athana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami, kata orang kafir. Jadi yang kita pakai sisi dalilnya adalah berbangkit itu bangun, pagi hari bangun, nanti ada akhirat bangun. Pagi hari kebangkitan, di akhirat nanti kebangkitan. Maka jadilah mati tidur adalah mati kecil, bangun pagi kebangkitan kecil. Mati meninggalkan kehidupan dunia, mati besar. Berbangkit nanti kebangkitan besar. Setiap pagi kita di kanan itu, di kanan, satu saat kita nanti akan berbangkit. Satu saat nanti kita akan dihidupkan lagi. Bedanya, hidup pagi hari untuk mengisi kehidupan dan mencari penghidupan, berkeliaran, bertebaran, intishar,
mencari rezeki. Kan Allah jadikan siang itu, hari itu untuk ma'asya. Kan sudah nabah kan? Dijadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Tapi nanti kebangkitan di akhirat bukan mencari penghidupan lain. Bukan untuk beramal, bukan untuk berkarya, bukan untuk beraktivitas, bukan untuk berbuat, tapi mempertanggungjawabkan yang kita lakukan ketika hidup di atas dunia. Nah, kita kembali ke ayat ke. Sayangnya tidak semua kita memegang Al-Quran, tapi biarlah membaca. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan al-anfus, nyawa-nyawa, jiwa-jiwa, hina mautiha, ketika matinya. Wallati lam tamut, dan juga yang mewafatkan lam tamut, yang belum mati, fi manamiha, di dalam tidurnya. Fayumsiku, maka dia menahan, allati, yang telah qada, yang telah datang ketetapan atasnya kematian. Wa yursilul ukhra, dan dia lepaskan roh-roh yang lain sampai batas waktu, ila ajalin musamma, batas waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda-tanda tentang kebesaran kemahakuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, kita ambil pati ayat itu. Apa pati ayat? Bama ko kita jago pagi, cako ya. Bama ko cako pagi cako kita jago. Lantaran ajal belum sampai. Sebab itu ayat ila ajalin musamma wa yursilul ukhra. Allah melepaskan, Allah mengizinkan hidup kembali pagi hari ila ajal, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Baralamunyo kita batas waktu ndak tahu. Ajal itu kan batas waktu. Sampai beliau lamunyo kita dibiarkan hidup ndak tahu. Bo mati itu ada sampai yang ndak tahu kita tentang mati. Berah? Pe. Begitu. Sampai lantaran penyebab sedang apa dan mengapa sampai waktu mati tidak tahu. Sampai mati tidak tahu. Kau tahu di mana sampai mati nak kesensinan wak? Napa ya senan? Kalah ada pendukung kan? Napa ya senan? Penyebab mati nak tahu. Penyebab mati nak tahu. Tapi bukan penyebab yang mematikan aja sampai. Siapa yang tidak mati lantaran pedang, bisai, nyo kan mati jo. Karena yang lain. Tanawatil asbab. Sebab itu bisa banyak, bisa beragam. Al-mautul wahid. Yang kematian satu. Penyebab tu. Kau tahu bahasa kau makan durian mati, kau nak makan durian? Itulah masalah. Tak tahu. Nah, kita nak tahu lo sedang mengapa dan sedang apa? Tak tahu. Tetapi dalam kitab Faidul Qadir, syarah daripada Jami' As-Saghir, Al-Munawi mengatakan bahawa seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya, dan dia akan dibangkitkan nanti di akhirat sedang mangannya mati. Artinya orang kalau biasa mengajarkan satu pekerjaan, perbuatan, besar kecenderungannya mati dalam keadaan seperti itu. Bukan pasti ya, besar kemungkinannya mati dalam keadaan seperti itu. Maka biasakanlah berbuat baik, sering-sering berbuat baik, dengan harapan sadar mau baik-baik itu
timbul malakul maut. Balik kita ke ayat supaya jam panjang melebar-lebar. Jadi yursilul ukhra, Allah lepaskan ruh yang lain. Awak kah jago pagi cekoh, dilepaskan ruh, diizinkan ruh masuk jasad. Ya ma'atu kufi, Allah bangkitkan, Allah hidupkan kita di siang hari, dan Allah izinkan ruh masuk jasad untuk diberi kesempatan hidup. Itu yang kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang kita alhamdulillahkan terlalu banyak yang kita alhamdulillahkan pagi hari ini. Banyak sangat. Karena mana alhamdulillah itu kan kalimat pujian. Segala puji, semua puji, seluruh puji milik Allah, untuk Allah, bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Dua penyebab. Pertama, karena bersyukur atas nikmat, atas anugerah, atas pemberian, atas karunia, atas rezeki dan segala macam. Kita puji Allah karena dialah yang memberi semua. Yang kedua, kenapa kita memuji Allah? Karena Allah Maha terpuji, Hamid. Kita puji Allah, Allah Maha terpuji, Hamid. Yang kedua, kita puji Allah karena Allah tu Maha terpuji. Dia pemilik puji. Apapun yang datang daripada Allah dan apapun yang dinisbahkan kepada Allah, semuanya terpuji. Maka kita puji Allah. Kemudian apa lagi kita puji Allah? Karena kita bersyukur atas karunia dan nikmat. Jago pagi, kedua-duanya kita baca alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Kenapa? Bersyukur kita. Bang bersyukur. Semalam aman-aman saya lalu. Tidak ada gangguan, aman-aman. Anggota kita, tubuh kita kembali bergerak, hidup lagi, aman kita. Maka satu pagi kita sudah bersedekah 360. Satu pagi sudah bersedekah 360. Karena semua mengerayang, ensel-ensel kita, mafasil kita bergari. Tidak ada yang kurang. Wajib kita bersyukur setiap pagi. Karena samalam sancia-anciaknya. Itu anciak. Saleta-letainya nak taluk diaan badan. Nyai pak. Tak taluk mengah, yang makan-makannya terleki itu letih badan. Pagi hari segar. Alhamdulillah. Bergerak lagi. Tak ada yang kurang. Sebagai syukur sedekah 360. Karena ensel-ensel kita, sendi-sendi kita di badan semuanya 360. Kata sahabat Fayuna, siapa di kami nan talak bersedekah 360 satu hari, anaikan 10,000 milah cik. Kali 360 lah. Walaupun barangnya kita bersedekah pagi hari itu, enggak semiliar kok. Tapi tidak bisa ngomong apa. Mana nggak ada harga 1 miliar je kok. Kata sahabat, tak mampu kami Islam. Kalau begitu banyak cara bersedekah. Bersedekah bukannya pitih. Diterangkan sulah panjang-panjang. Menyuruh orang belok sedekah, menunjuk orang sedekah, mencepatkan diri jalan sedekah, banyak sedekah. Kaji kita ni itu. Bersyukur kita jaga lalu cukup tu sempurna balik. Alhamdulillah, kita puji Allah atas segala anugerah nikmatnya. Yang kedua, memang Allah Maha terpuji. Di doa yang kedua cukup kita baca afani fi jasadi. Afani afiat. Dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Azkar jilid 2 disebutkan hadis dan uraiannya, intinya adalah tidak ada karunia Allah yang tertinggi, tidak ada karunia Allah yang tertinggi setelah Allah beri kita yakin, itu iman, selain daripada afiat. Berarti afiat, karunia Allah
yang tertinggi kedua setelah iman atau yakin. Yakin itu puncak iman. Sehingga Abbas berkali-kali minta kepada Rasulullah, ajarkan aku kalimat atau ucapan yang akan aku baca. Kata Rasulullah, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah afiyah. Beberapa hari kemudian datanglah Abbas melihat, meminta Rasulullah, ajarkan satu kalimat yang akan dibaca. Kata Rasulullah, salillah al-afiyah. Ya am, wahai paman, bacalah. Sampai 3 kali. Kenapa itu Rasulullah ajarkan? Kiranya, kata beliau, tidak ada lagi nikmat yang sehebat itu. Siapa yang Allah beri afiat di dunia dan akhirat, berarti nyolah dapat karunia tertinggi. Sehingga Rasulullah pagi dan sore membaca, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Anan afiat. Lah masuk aku tu, Bu? Ada. Bukan ibu lah merujuknya. Afiat itu orang sering mengatakan sihat, sebenarnya beda lah. Afiat itu adalah keselamatan dari segala yang kita takuti, keselamatan daripada dosa yang kita takuti, keamanan daripada segala yang kita khawatirkan, terhindar, terlepas, terbebas dari mudarat, kejelekan, keburukan, termasuk penyakit. Namanya afiat. Berarti afiat lebih luas daripada sehat. Ya. Jadi afini fi basari, afini fi samai, afini fi lisani. Beri afiat. Pagi hari kita dapat afiat. Siapa yang mu'afan fi jasadi, siapa yang afiat badannya, berarti sepertiga dunia lepeknya. Itu yang kita syukuri pagi hari. Afani fi jasadi, yang telah memberikan afiat ke jasadku. Radda, yang telah mengembalikan ruh ke jasadku sehingga aku hidup pagi. Dia beri kesempatan untuk hidup. Hidup cakap tu mahal. Mahal hidup. Ada orang mati fi sabilillah. Ada orang kawannya mati ketika suah. Tapi yang mati ketika suah kau masih hidup setahun. Setelah kawannya mati fi sabilillah, tinggi nilainya 1 tahun kau hidup. Saya buat selama 1 tahun hidup tu tidak bisa dilakukan orang yang mati fi sabilillah. Orang yang hidup setahun setelah itu, nya salat, nya puasa, nya bersedekah, nya berbuat amal saleh, orang mati misalnya. Jadi hidup itu sangat berharga yang harus kita syukuri. Ada seminit lewat tu kita be patinya. Amalia harian kita mulai daripada bangun tidur. Bangun tidur jaga lalu. Yang pertama kita baca adalah memuji Allah atas anugerah yang telah Allah berikan, bahwa kita diberi kesempatan hidup, atas keamanan, keselamatan yang telah kita diberi kepada kita semalam. Jasad kita, badan kita sehat, alhamdulillah. Tidak ada gangguan apa-apa yang telah menghidupkan kita setelah mati. Yang kedua, bacaan itu mengingatkan kita bahwa setelah kita hidup nanti, lalu mati besar, mati benar-benar, nanti kita juga akan dihidupkan lagi di akhirat, sebagaimana kita dihidupkan di pagi hari. Di situ letak sinkron, kecocokan keduanya. Berarti setiap jaga lalu, setiap pagi hari kita dikarenakan bahasa kita keberbangkit. Kita akan dihidupkan kembali di akhirat, sebagaimana pagi hari. Ingat, menurut ulama dalam kitab Al-Hayatul Akhirah jilid 1 tidak salah, ada 3 jilid. Di situ disebutkan bahwa kita hidup lagi di akhirat. Ya mulai kini kok kita mati umur bara, bantu asia, maka kita dibikinkan jasad baru kita mulai ke.
Sama dengan lalok. Kita lalok semalam bantu sia, sekarang sia, umur bara, maka jaga pagi pun, tak itulah bentuk alek. Jadi setelah kita mati panjang, jasad kita habis, punah, dimakan tanah, nanti dibikinkan jasad baru seperti kita sebelum mati. Ada orang gadi, ada orang bujang, ada orang ketek, ada orang kadang. Tidak tukar. Perubahan bentuk tu nanti di dua tampik. Pertama, perubahan bentuk ketika masuk neraka. Kedua, perubahan bentuk ketika masuk surga. Ketika masuk surga, kata Imam Al-Hafiz Ibn Katsir, di gerbang besar surga ada namanya Nahrul Haya. Siapapun yang selesai menyeberang sirat dan ditahan di kantarah, kemudian di kisas terakhir, ini kisas dibagi dua logo. Kisas di mahsyar dan kisas di kantarah. Selesai kisas di kantarah, maka mereka yang akan masuk surga disuruh mandi di Nahrul Haya. Maka semua orang yang mandi berubah bentuk fisiknya kepada arah yang segagah-gagah, secantik-cantik, setampan-tampan, seayu-ayu. Tapi siapa yang masuk neraka berubah kepada arah yang menakutkan. Bahkan fisiknya berbesar. Tapi nanti ketika kita berbangkit di akhirat, enggak. Ketika berbangkit, sama juga lalu. Jasad kita seperti itu. Sehingga kita saling mengenal. Yubassarunahum. Masing-masing kita bisa mencari. Kau sanu. Tapi kita tak sempat bertanya. La yasalu hamimun hamimah. Kita tak bisa bertanya. Bah keadaan gini dia sehat-sehat saja. Bara anak, bara bini. Tak bisa. Ketika orang disibukkan masyghul, sibuk atau fi syughrin, dalam kesibukan, atau pokoknya sibuklah urusan. Itu kira-kira kesimpulan awak. Baca lihat jam Isya sampai 7. Kan ya? Minta anti waktu. Lazam nama baru sudah. Ini kok kita suruh razan. Sekian kaji kita. Dan jadi kan uji coba. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri kajian kita sampai situ. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.